Kita mempunyai hak untuk mengatur karyawan kita, dan kita punya hak penuh sepenuhnya untuk membuat peraturan di usaha kita. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya semakin lancar dan pelanggannya semakin bertambah banyak, supaya pemasukan kita di usaha laundry ini makin bertambah ya. Nah, jadi itu sobat, topik kita kali ini itu membahas tentang masalah masalah karyawan ya, dan owner laundry. Dimana kemarin ada salah satu owner mengatakan kenapa lebih enak hidup karyawan itu daripada si pemilik usaha laundry. Sementara kita yang si pemodal, yaitu dalam arti karyawan itu enaknya ya mau kerja sesuka hatinya, mau libur sesuka hatinya, dan mau keluar juga sesuka hatinya. Yang makan hati malah si owner atau si pemilik usaha laundry, yaitu dalam hal komplainan dari pelanggan, otomatis si pemilik usaha yang kena. Kira-kira seperti itulah penjelasannya dan bagaimana cara mengatasinya itu. Kalau istilahnya menurut saya pribadi, sebenarnya ya usaha itu kita kan sebagai pemilik, anggaplah saya itu sebagai owner. Contoh ini ya, kita mempunyai hak untuk mengatur karyawan kita, dan kita punya hak penuh sepenuhnya untuk membuat peraturan di usaha kita. Nah, contoh tadi yang dibilangnya itu dia libur sesuka hatinya. Dia sebenarnya itu harus kita yang memberikan dia libur berapa kali dalam satu bulan. Nah, baru yang selanjutnya sobat, begitu juga cara penggajiannya. Nah, cuman memang ada beberapa hal ya yang tidak biasa dilakukan para pengusaha laundry. Karena mungkin itu dilakukan karena tidak mampu ya bagi pengusaha laundry. Sebagian yang mampu pasti dilakukan itu. Salah satu saya sudah pernah melakukannya itu, dimana karyawan itu kalau tidak masuk 2 hari di saya ya, itu tetap saya bayar. Jadi istilahnya tidak ada kata potong. Nah, jadi gajinya 1 bulan itu utuh. Nah, tapi itu dulu saya lakukan kalau punya alasan yang jelas. Nah, jadi kita tetap bayar dia. Nah, kalau sekarang saya tidak mempunyai karyawan, saya sendiri yang mengerjakan. Nah, untuk selanjutnya sobat, sebenarnya karyawan itu makanya keluar masuk dan sering dia nggak libur. Mungkin ini begini ya. Ini sering banget terjadi di pengusaha laundry, sering banget. Ini bahkan si pemilik yang sering mengatakan ini. Saya tidak mengatakan istilahnya mendengar ya, bahkan saya tidak melihat. Saya langsung pernah mendengarnya. Nah, banyak pengusaha laundry ini yang menjanjikan sama karyawan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Salah satu contohnya, jika kamu nanti betah di sini dapat bonus sekian, dapat komisi sekian, dapat. Itu sebenarnya kita tidak bisa berjanji seperti itu. Tapi banyak banget yang berjanji seperti itu. Nanti kalau seandainya ada berkembang naik gaji, naik itu, sebenarnya itu tidak bisa. Lebih baiknya kita jangan mengatakan itu kepada karyawan, tetapi dengan kesadaran kita sendiri. Kira-kira bagaimana? Layak enggak usah kita mengucapkan terhadap karyawan, karena sobat dampaknya sangat buruk banget. Kalau seandainya kita menjanjikan kepada karyawan hal seperti itu, otomatis si karyawan pasti nuntut. Makanya dibilangnya sering banget pengusaha laundry itu pembohong. Nah, itu sebenarnya nggak boleh sobat. Makanya aku bilang jalan terbaiknya lebih baiknya dengan
cara kesadaran kita sendiri, nggak usah kita mengucapkan kepada karyawan. Nah, ininya sebabnya para karyawan usaha laundry itu banyak yang mau libur lah, mau keluar lah sesuka hatinya. Nah, jadi ada baiknya kalau karyawan itu masuk ya masuk kerja. Nah, kita bikin peraturan, tapi ingat jangan kita janjikan yang tidak bisa kita tepati atau menjanjikan di luar kemampuan kita. Karena kenapa? Kalau seandainya kita menjanjikan seperti itu, kita lihat dulu kondisi usaha kita, seberapa banyak pelanggannya dan seberapa cepat perkembangannya. Nah, baru kita menjanjikan. Tapi kalau seandainya menurut saya pribadi, mending lebih baiknya tidak usah dijanjikan. Tapi dengan kesadaran kita sebagai pemilik usaha laundry, bagaimana caranya kita istilahnya menilai cara kerja dia udah baik atau enggak. Semenjak di sini berapa hari dia, berapa lama, bagaimana cara kerja dia, apakah sudah benar-benar sesuai dengan kita inginkan sebagai pemilik. Nah, kalau sesuai ya diam-diam kita memberikan kenaikan gaji. Jangan kita mengutarakan, jangan kita kasih tahu bahwa setahun kemudian atau berapa bulan kemudian kamu naik gaji. Jangan. Padahal tahu-taunya tidak ada. Itu banyak banget di dalam usaha laundry, di semua itu rata-rata aku lihat banyak. Nah, sebenarnya tidak bisa sobat, itu yang membuat karyawan itu malas dan karena kenapa kita udah membohongi dia. Karena itu kalau seandainya kita menjanjikan seperti itu terhadap karyawan, itu yang membuat jadi utang kita terhadap karyawan, bukan karyawan yang punya kasbon ya, contoh jadi utang kita itu. Karena kenapa? Kita udah berjanji. Nah, kira-kira seperti itulah sobat penjelasan saya kali ini, yaitu tentang membahas karyawan laundry. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.